Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Shafif, pakar bola komentar sepak bola dengan kebahagiaan. Dan kali ini spesial banget. Kalau ada timnas lagi di rumah, kita akan bahas dengan pakar timnas ini dari zaman Ricky Yakob almarhum dan Roni Patinasaradi. Pokoknya dari coach dan Nurwindo. Ini udah pengamat timnas dan ya pasti kita bahagia atas kemenangan timnas dengan skor 1-0. Untuk itu timnas kita Indonesia ini memiliki 3 poin yang sama dengan Jepang. Dimana Jepang itu baru menang juga kemarin 4-2 lawan Vietnam. Setelah itu tadi kalah lawan Irak, berarti kita cuma kalah jumlah gol. Jadi kalau seri itu yang lolos yang di peringkat 2 si Jepang, Pak. Tapi kalau misalkan Indonesia menang, Indonesia lolos peringkat kedua. Walaupun bisa jadi Indonesia lolos di peringkat 3 terbaik. Itu kalau nggak kebantai sama Jepang atau si Iraknya menang gede lawan Vietnam. Tapi itu nantilah hitung-hitungan kayak gitu. Ini gimana pertandingan Indonesia-Vietnam? Papa lihat ini dia formasinya kalau di sini ya 5-4-1. 5-4-1. Dan gol melalui penalti Asnawi Mangkualam yang prosesnya adalah Rafael Streit ditarik-tarik akhirnya penalti. Wah, itu jalanan pertandingan dulu. Papa ngeliatnya gimana tuh, Pak? Jalanan pertandingan di babak pertama memang seimbang ya. Penguasaan bola masih sama-sama. Cuman ada momen yang krusial di depan gawang Vietnam sehingga pemain Vietnam pengen bajunya sih ini, dia pengen banget tukeran baju, cuma menitnya belum selesai. Jadi menjadi pelanggaran lah, kayaknya penalti. Nanti kalau mau ngajak tukeran nanti kalau udah selesai. Oh, ini belum, udah. Oh, makanya itu lah. Berarti niatnya itu dia emang mau tukeran baju. Mau tukeran baju. Belum peluit akhir. Belum peluit akhir dalam permainan ya, akhirnya jadi pelanggaran. Ciptalah gol. Tapi tendangannya Asnawi gimana tuh? Tenang kah? Tenang, eksekutif banget lah. Eksekutif baju ada. Soalnya apa? Tinggi, melambung tinggi ya kan? Dan kiper pun sudah tertipu. Nggak mungkin akan kejangkau. Deras juga bolanya kenceng tuh. Deras juga, bagus lah. Bagus. Saya pikir khawatir nanti Asnawi melambung karena memang kena genteng orang Qatar. Kena korma orang Qatar, rontok normanya ya enggak. Nah, itulah. Nah, kalau tipe permainannya Indonesia, tim Indonesia di babak pertama yang saya suruh pertahankan sama Sintayong. Jadi tetap babak pertama kedua pun serangan tetap lah kayak gitu. Mungkin karena fisik orang Indonesia udah cukup terkuras di babak pertama bertahan. Iya, tapi ngelihatnya gimana nih? Kalau dicari kekurangannya Indonesia gini, Indonesia kan 6 pertemuan kalahnya banyak sebenarnya lawan Vietnam, tapi Vietnam ganti pelatih, auranya juga beda. Kayaknya tuh materi kita lebih banyak, lebih bagus, lebih dalam daripada Vietnam. Tapi kan 45 menit di babak kedua digempur mulu. Gimana itu ceritanya itu, Bung Dirman tuh? Atau gini, sebelum babak kedua kita kan babak pertama imbang lah, relatif imbang, sama-sama nyerang. Kalau Bung Dirman jadi Sintayong di babak pertama selesai di ruang ganti, apa yang Bung Dirman omongin ke anak-anak? Saya suruh jaga konsisten, tetap aja serang. Babak kedua pun dari awal mulai free kick pertama. Di babak kedua kita harus serang lagi. Iya. Nampaknya kita tidak bisa melihat sebelah mata, cuman pihak daripada Indonesia aja. Pelatih sana pun suruh nyerang, keduluan dari sana, fisik kita lagi agak berkurang. Ya sudahlah gitu. Jadi full jadi keserang babak kedua sama si tapi kan kalau di luar negeri aja nih, top dunia itu nyerang terus 90 menit, ngepres terus. Itu biasanya di menit 70 lemas. Kalau ngomong gitu ntar ada pemain yang Coach Sintayong, kita mah lemes nih gitu menit 70. Iya. Bilang apa itu? Enggak bisa lemes. Orang pemain bola Atletico lemes ini. Motivasinya apa? Motivasinya ya kalau ingat Garuda di dada kayak gitu. Kalaupun kan minta Sintayong, keluarganya suruh nonton semangat lah.
Gimana sih emaknya sama bapaknya nonton Terbangin semangat. kata 40% energi itu tambah. itu lebih usulnya ke pemerintah itu, jangan ke Sintayong, ke PSSI. Jadi kalau terbang main di luar negara, keluarga aja, keluarga inti aja. Iya. Kadang kan ada keluarga yang nggak inti, ngikut-ngikut pengen diajak, nggak usah itu. Nggak usah lah. Nggak usah. Iya. Tapi pemain yang paling menonjol, yang paling Bung Dirman apresiasi, itu back backnya banyak ya. Backnya kan ada Jordi Amat, Hapner, Sandy Walsh. Itu yang kirinya Arhan, kanan si sama Marcelino ya. Oh iya, cakep tuh, main bodinya atletis. Nah, itulah pemain-pemain Indonesia harusnya main bola gitu. Sebenarnya kan banyak di Indonesia yang kayak gitu tuh. Cuma dia mentalnya kurang kali atau apa. Mental kurang, ininya apa juga kurang, apa energinya. Iya. Kadang cuma bisa lari-lari doang, ngukur panjangnya lapangan berapa. Cuma insting juga, pemain bola itu instingnya harus kuat lah. Gimana kita memberikan passing orang mau lari, passingnya di mana gitu ya kan. Passing pendek, passing panjang itu harus sudah melekat di dalam pemain nasional banget nih. Jadi kita apresiasi semuanya sih, kita apresiasi. Cuma karena emang lebih banyak digempur ya babak kedua, backnya yang lebih kelihatan. Abner, Walsh, Jordi Amat sampai kesikut. Hidungnya mudah-mudahan nggak kenapa-napa tuh. Mudah-mudahan jangan sampai cedera lah. Serius, ganti Rizky Ridho, untung masih sama levelnya tuh. Masih sama. Iya, Arhan juga bagus main Arhan ya. Arhan bagus ini Arhan. Tapi kalau secara pergantian respon Sintayong gimana? Dia menit 57 tuh udah ganti. Asnawi diganti sama Witan. Asnawi kan main cukup kompak tuh, nyerang bagus, bertahan juga bagus. Tapi diprediksi bahwa nanti kan 65 menit ganti. Itu si Asnawi nggak bisa memberikan kontribusi lagi kepada teman-temannya. Karena ada Yakob di situ tuh. Udah ini makin kenceng larinya, naik turunnya. Oh, berarti kalau dari sisi yang harus dibenahin apa nih dari match barusan? Mental fisik ya, yang nyangkut ke fisik. Jadi kan fisiknya ya, fisiknya harus dibenahin lagi ya kan. Kemudian metode serangan juga harus benar. Ketika nanti si gelandang itu membawa bola, kenapa tengahnya masih kosong? Nggak terbalik, ketika Rafael strikernya yang megang bola. Kenapa tengahnya masih kosong? Oh iya, harusnya disupport. Disupport lah. Ya kayaknya itu gitu. Tapi Rafael Strike udah cukup bagus ya. Walaupun dia nggak cetak gol, posisinya itu bagus-bagus terus dia ya. Bagus-bagus terus, dia justru memancing orang pemain Vietnam untuk menghalau dia, sehingga ada hal-hal yang ada pemain kita yang kosong. Kayak tadi itu pelanggaran ada gergetan, dia tuh langsung di situ dan menguasai bola, akhirnya dipegang, tukeran kaos nggak mau ya, akhirnya pelanggaran. Ya udah, ini kan mungkin PR-nya Sintayong udah dicatat, nanti dilakuin. Cuma nih Bung Dirman, besok yang dihadapin adalah Jepang. Tuh udah bukan Asia lagi levelnya, dunia. Di Spanyol kalah, Jerman kalah. Apakah Indonesia harus bisa menumbangkan Jepang? Bisa. Kita jangan bahas taktik dulu. Kita bahas secara kenegaraan. Apa yang Bung Dirman sampaikan, kalau Bung Dirman konsultannya Sintayong nih, bisa ngebisikin Sintayong untuk memberikan semangat pemain ya kan. Kita nggak bisa bahas teknis secara mutlak. Kita secara mutlak teknis bilang aja sama-sama dengan Jepang sama. Jangan pandang Jepang itu sudah dunia. Tapi Jepang itu kurang ajarnya gitu. Kenapa? Karena dulu menjajah kita harus pantai dengan bola. Sikat terus, itu semangat, biar membara lagi semangatnya, dibakar dulu emosinya, sebenarnya kita balas dendamnya, nggak usah perang lagi ke sana, tapi balas dengan sepak bolanya, pantai dia. Dengan motivasi seperti itu yakin tuh mengalahkan Jepang yang ngalahin Jerman. Yakin. Taktik ini kita sudah berikan semuanya yang terbaik buat kita ya kan. Jepang lebih tinggi, jangan khawatir kan. Di lapangan sama-sama manusia, jangan nyerah sebelum tadi. Ayo sikat, itu pembunuh lu waktu
Kalau Biar kalau Jepang mungkin, aduh, bapak ini nenek-nenek kita dibantai sama dia, lu gantian cucunya, Iya, bantai dia lewat bola, semangat udah. Habis itu kasih bambu runcing nggak? Nggak Satu usah. pemain, nggak usah. Sininya tekernya nih Ganti sikat apa? aja biar patah kan, cetar. Udah kekerasan. Enggak, tapi secara teknis lah. Secara Kita nakal jangan yang gentar. Kayak tadi Vietnam nabokin melulu. Iya, Kurang terakhir ajar tuh. ya kan. Materi penuh pak begitu ketahuan lu di wasit. Seru banget ini. Ada yang memprotes kartu merah, jangan sampai yang gitu. Gitu-gitu. Main halus tapi menyakitkan. Iya. Begitu dia tempel, jeger. Oh, iseng-isengnya boleh iseng, cuma yang elegan. Yang elegan. Yang nggak ketahuan wasit. Nggak ketahuan Tapi wasit. kan ada VAR bisa tayangan ulang. Batuk langsung batuk. Ada tayangan ulang. Ntar kalau Jepang lama-lama di tayangan ulang di CCTV. Kecuali kita di sini CCTV bisa dimatiin lagi buat barang bukti. Lagi pertandingan bola. Gimana cara iseng-isengnya gimana kita nih biar nggak ketahuan. Kalau wasit nggak ketahuan, iya. Pulang. Udah nggak usah lah yang itu. Oh, berarti Merugikan permainan. Kalau kita curang merugikan permainan, ya Nah, kan. misalkan gini. Mungkin itu jangan emosi sampai sejauh itu kita main kotor, enggak, jangan. Tapi dalam benak kita yang pantai itu si Jepang Penjajah dulu ya. penjajah dulu, sekarang kita balas dengan main Iya, bola. apalagi ketemunya di Qatar, di tengah-tengah, di tempat netral. Iya. Iya, Tempat iya. netral. Ayo, Bener. sama-sama. Ya. Kalau yang bisikin gini gimana? Jepang ini pemain luar negerinya banyak, yang main di Eropa banyak. Ada Mitoma main di Iya. Liga Inggris, Iya. ada Endo di Bundesliga, ada Kubo Akademi Barcelona. Itu gimana menghentikannya? Arhan tuh bakal ketemu Kubo. Lah, Arhan. Sebelah sono Asnawi ketemu Egy, Mitoma. Asnawi kan banyak juga. Oh, itu Masa banyak. sama-sama negara kita yang sekolahin di liga juga banyak Iya, kan di iya, sekolah. iya. Jangan gentar berarti. Jangan gentar, sama Manusia, gitu, iya. Selagi sama-sama Ayo, manusia. besok lah, yo, pantai itu Jepang. Ya, bener. Nah, itu udah secara mental, secara motivasi, secara strategi nih. Kita menang apa seri apa kalah? Pengen menang. Pengen menang. Kalau pengen menang nih gimana caranya kalau strategi? Itu tadi 11 lawan 11 di lapangan. 11 lawan 11 kan teknis sama-sama lah ya kan. Memang juga ada yang banyak pemain yang sekolah di luar negeri Iya. bola ya kan. Oke, nah, nggak masalah. Main yang taktis. Oh. Jangan ngumpul yang cuma nonton doang. Kalau udah capek Oh, iya. kan menit 60 70 kan orang Indonesia gitu. Nonton dia. Oh, bertahan yuk lari doang tapi nggak mengcover musuh. Nah, Oh, iya, kalau tadi tadi tempel. agak bagusnya begitu saya lihat tuh. Jadi cover tuh Di-cover, satu. Iya. Mau lari kemana? Bingung lah. Terus Mau terang keluar aja. stadion juga kita. belum mulai kita cybernya mentalnya. Udah tempel tuh pas turun bis, Jepang turun bis kita tempel. Oh, berarti itu istilah bolanya Teknis, ya. man marking. Satu orang dijaga sama orang. Satu orang jaga satu. Udah lah, bingung dah. Jadi gelandangnya diikuti Iya. kemanapun. Kedua, Sampai dirisihin. Iya, dibenerin lah, ditata kembali. Organisasinya koordinasi di Enggak, di passing-passing Oh, di permainannya, umpan-umpannya. umpan-umpannya yang bener. Emang keburu waktu Bung Lima kan paling masih Januari. Latihan lagi masing-masing. Kan sekarang kan bisa diterapkan. Diingatkan memang kebiasaannya begitu. Saya udah memberikan motivasi masalah teknis itu sebagai sama pemain, giliran main hilang gitu loh. Iya, itu harus sadar, harus ingat, ya itu tadilah enjoy main, ya. Enjoy di permainan tapi ngelihat orangnya harus dibunuh karena itu harus pernah penjajah. Pikirannya banyak banget dong timnas. Enggak sebanyak-banyak kita main yang enjoy, yang enak, yang relax, yang teknis ya kan. Iya, yang strategis bagus, tapi ngelihat orang yang gitu, oh kurang aja lu gua bunuh kan gitu semangatnya. Enggak ada rasa capeknya begitu. Sampai 90 menit baru capek. Itu semangat. Selama peluit belum ditutup sama wasit, pertarungan belum selesai. Belum selesai. Nah, itu kan berarti secara mental motivasi udah, secara taktik udah di cover satu-satu, passingnya dibenerin. Passingnya dibenerin, terus instingnya hidup ya kan, mencari sela-sela ataupun
Gini jadi kadang-kadang kita bawa bola, posisi kita harus di mana-mana, kemudian kan bisa teriak kita minta komunikasi ya, komunikasi. Kemudian si pemegang bola misalnya gitu ya harus visi misinya harus jelas, dia harus tahu mau ngapain. Jangan di situ ada orang kasihnya nih terlalu lama kota-kata dribble nyusahin teman pas ngoper, nyusahin malah kepegang. Prinsipnya bahwa kalau kita salah umpan ya kan, salah passing, banyak dribble kepegang musuh, berarti kita sudah gagal permainan. Kenapa? Error sudah. Ini sering blunder. Nah, ini kan udah secara mental udah, motivasi, secara taktik udah, tadi passing dibenerin, kalau bisa cover satu orang satu. Nah, kalau vitaminnya ada gak nih rahasia yang kan dari tadi ngomong enak aja, 90 menit kejar, 90 menit serang, 90 menit tempel. Ada gak rahasia khusus ya buat timnas, siapa tahu didengar Sintayong? Ada gak? Kan Bung Dirman banyak burung biar bacor mulu tuh durasi on. Ada gak? Ya, pemain-pemain atlet kita Indonesia itu, apalagi pemain bola ya kan, yang butuh stamina tinggi ya kan, harus vitamin yang tepat, vitamin yang tepat. Sekarang saya pun harus beli vitamin bakso. Lapar kita, komentar dari tadi. Kalau nggak mau ya susu dari Gibran. Kalau kotak dari mana nggak jelas. Terima kasih. Cukup, oke. Kita mau makan dulu lah. Terima kasih Bung Dirman. Sehat-sehat selalu. Salam olahraga.